Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Nah, ini di tangan saya ini ada Redmi 6A. Lumayan sudah lama ya teman-teman. Ini punya teman. Dan kali ini saya cuma ingin menolong ya. Jadi teman saya ini profesinya sebagai supir teman-teman, supir jemputan anak-anak sekolah. Ya, ini HP sudah lama tidak digunakan dan mati, tidak bisa dicas. Ya, entah apa sebabnya beliau minta untuk menyalakan lagi HP ini ya, karena butuh teman-teman. Mungkin HP yang satunya ya saya tidak tahu ya teman-teman, tapi beliau ini butuh sekali ya karena profesinya sebagai supir jemputan ya anak-anak sekolah, jadi butuh untuk komunikasi dengan orang tua murid ya, biasanya seperti itu. Nah, ini langkah pertama untuk kasus HP mati ya, itu cek baterai teman-teman. Cek baterai apakah ada tegangannya atau tidak. Dan ini menurut pemilik sudah lama ya tidak digunakan. Mungkin baterainya pun sudah drop ya teman-teman. Ini kita cek dulu ya dengan multitester digital ya, di setelan 20 volt ya teman-teman. Nah, ini saat saya cek tidak ada konsumsi arus ya, atau tidak ada tegangan teman-teman. Tegangannya jadi 0,0 ya. Ini kemungkinan baterainya drop, bahkan bisa saja mati teman-teman. Karena melihat fisiknya pun saat saya pegang yaitu sudah lembek ya. Dan saya coba cas juga tetap tidak masuk teman-teman. Nah, ini saya coba ganti ya, karena saya ada bekasan ya, tapi bukan ori, ini juga baterai KW ya. Yang penting bisa nyala saja, karena beliau sangat butuh ya untuk komunikasi. Jika baterai ini normal, ya saya persilakan untuk dipakai saja. Kedepannya ya kalau beliau mau ganti baterai dengan yang bagus ya silahkan, atau untuk sementara menggunakan ini juga ya silahkan ya. Ya, intinya ini edisi bantu teman ya teman-teman ya. Ya, kadang kita sebagai tuser juga ya harus ya sedikit berbagi ya, atau berbuat baik lah. Tidak harus selalu dinilai dengan uang ya teman-teman. Nah, ini baterai yang lamanya sudah sangat lembek, dan ini saya cas pun dia tetap tidak ada daya ya teman-teman. Namun ini ada masalah lain teman-teman. Saat dicas ini tidak masuk. Entah konektor casnya yang rusak, atau bisa juga PCB-nya, bisa juga fleksibel ya. Namun di Redmi 6 ini kebanyakan konektor ya teman-teman. Ini saya dari beberapa tahun yang lalu juga sering ya dapat kasus ganti konektor ya teman-teman. Nah, ini tidak ada sama sekali ya. Jadi ada kemungkinan konektor casnya ini rusak ya biasanya. Nah, ini teman-teman bisa diganti satu set, atau bisa diganti konektornya saja ya. Namun disarankan sebaiknya ganti konektornya saja teman-teman. Walaupun belum ada kasus seperti di Samsung ya, jika ganti papan cas itu bisa bikin HP mati total ya.
Di Redmi 6A ini jika pun ganti dengan papan casnya itu aman teman-teman. Saya pun pernah melakukan seperti itu ya, ketika papan casnya memang sudah rusak. Nah, ini proses pengangkatan konektor lama ya teman-teman. Kita beri plug, kasih plug secukupnya ya, atau lebih banyak juga apa-apa ya. Ini saya gunakan blower dengan panas 30, maksudnya 300 ya teman-teman, dan anginnya 2,5. Untuk pengangkatan atau pemasangan konektor cas diusahakan jangan terlalu panas ya teman-teman. Biasanya suka merusak kepada mic. Ya, mic terkadang suka rusak teman-teman kalau suhu blowernya terlalu tinggi ya, panasnya teman-teman. Nah, ini kalau sudah terlepas gini kita rapikan ya. Kita rapikan timah-timah yang ada di PCB, dan sebaiknya ditambah dengan timah yang baru ya, biar nantinya lebih mudah pemasangannya. Karena kalau timah bawaan pabrik biasanya lebih keras ya teman-teman. Diratakan, dirapikan, ditambah timah yang baru. Nah, ini sudah saya siapkan ya teman-teman. Untuk konektor cas Redmi 6 ini bisa menggunakan konektor cas Redmi 7 teman-teman. Kalau teman-teman sulit mencari konektor Redmi 6A, bisa menggunakan konektor cas Redmi 7. Ini sama teman-teman. Nah, ini untuk pemasangannya sama ya panasnya, di 300 dan anginnya 2,5. Nah, ini saya angkat karena saya melihat PCB-nya agak melengkung ya. Kalau diteruskan takutnya malah patah teman-teman, atau mungkin ada jalur yang bisa saja putus ya. Makanya ini saya cabut ya, mungkin untuk penahannya terlalu kuat ya, jadi dikhawatirkan merusak PCB-nya. Dan ini saya posisikan seperti ini saja ya. Ya, ini sebenarnya tinggal menyempurnakan teman-teman. Untuk kaki-kakinya sudah masuk, dan 5 pinnya juga sebenarnya sudah nempel, cuma biasanya kurang sempurna ya, makanya ini saya sempurnakan. Ini mohon maaf teman-teman kalau misalkan agak berisik ya, karena emang di luar lagi rame yang ngobrol ya, dan juga ada suara motor yang ya lumayan berisik ya. Dan ini kalau sudah selesai, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Bersihkan dari sisa-sisa fluk. Bisa menggunakan thinner atau alkohol ya, atau mungkin minyak kayu putih juga bisa ya teman-teman. Ya, intinya biar bersih saja sih. Walaupun sebenarnya fluk itu tidak akan membuat short ya. Kalaupun masih ada fluk itu tidak akan short ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah dibersihkan, kita cek dulu ya. Sebaiknya kita cek dulu menggunakan multitester. Cek apakah tegangan 5,2 atau 5,1 voltnya sudah keluar, baik di kapasitor ataupun di soket fleksibel ya. Harus ada yang keluar teman-teman. Nah, ini mohon maaf kalang ya, yang di kapasitor biasanya ada ya. Dan ini yang di soket kita cari ya teman-teman. Harus ada yang 5, nah tadi ya. Nah, ini 5,1. Ini artinya pemasangan sudah benar ya. Pemasangan soket atau konektor casnya sudah benar. Tinggal kita coba pasangkan ke HP-nya ya. Harusnya sih ini bisa langsung ngecas, karena ya patokannya tadi teman-teman. Jika diukur dengan multitester keluar 5,2 atau 5,1 ya, ini harusnya normal. Harusnya bisa melakukan pengecasan. Dan ini saya coba ya, dan alhamdulillah bergetar dan ya nyala ya.
atau masuk ke pengisian teman-teman. Nah, ini kan sudah bisa ya. Berarti kasus Redmi 6A ini selesai ya. Yang pertama, baterai bawahnya itu sudah rusak ya. Mungkin sel-selnya sudah mati teman-teman. Saya tidak yang pasti secara fisik pun sangat lembek, dan saya cas agak lama pun dia tidak masuk. Makanya saya ganti dengan baterai ini ya, ada bekasan tapi KW. Yang kedua, tidak bisa ngecas. Nah, saya ganti konektornya saja ya. Alhamdulillah berhasil. Nah, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.